Pemirsa, relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi Tolak Pemilu Rekayasa menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Masa aksi ini menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang dinilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, masa aksi mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Sebelumnya, masa yang tergabung dalam Rakyat Bergerak Selamatkan Demokrasi menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Untuk mengawal jalannya aksi, polisi menerjunkan hampir 2.000 personil. Aksi tolak kecurangan pemilu juga berlangsung di kantor KPU RI Jakarta. Para demonstran menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo diduga melanggar nilai demokrasi, yang secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon. Masa juga meminta agar Ketua KPU Hashim Asyari untuk mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara yang dinilai rusak melalui Sirekap hingga diduga kuat melakukan kecurangan. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, karena itu memberikan contoh. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kantor KPU RI Jakarta, kita sudah tergabung bersama rekan Ahmad Muharlin di lokasi. Selamat sore, Muharlin. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan Muharlin. Ya baik, selamat sore Nadia, dan juga pemirsa. Ini ratusan massa yang bergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia melakukan aksi demonstrasinya di depan gedung KPU Jakarta Pusat dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan. Massa menyampaikan pendapat mereka terkait dengan sejumlah dugaan banyaknya bentuk dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 kemarin. Massa menilai hal tersebut didasari oleh keterlibatan Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Demo saat ini masih berlangsung, Valida juga pemirsa, di mana masa aksi berkumpul dengan membawa spanduk dan juga banner berisi tuntutan dan menyampaikan sejumlah orasi mengenai keluhan mereka, diantaranya masa menolak hasil perhitungan suara. Dan juga masa ini meminta Ketua Umum KPU Hashim Asyari untuk mundur dari jabatannya akibat proses perhitungan suara yang dinilai rusak dalam sistem Sirekap, sehingga diduga kuat ada tindak kecurangan dalam proses di website Sirekap. Selain masa yang menuntut di KPU juga Nadia dan juga pemirsa, ini ada juga sejumlah masa yang melakukan aksi serupa, namun masa ini mendukung KPU, di mana di seberang dari kerumunan massa yang saat ini tengah melakukan aksi demo, di depannya ada juga sekelompok massa yang di mana mereka mendukung KPU dalam terus bekerja dengan baik dalam proses perhitungan suara pemilu 2024 sehingga bisa menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Meski terjadi demonstrasi dari massa yang menyuarakan pendapat berbeda, namun aksi demonstrasi sore ini yang berlangsung di depan gedung KPU masih terlihat damai dan juga lancar, di mana petugas gabungan dari TNI dan juga Polri ini masih terus berjaga di depan gedung KPU untuk memastikan aksi demonstrasi yang berlangsung pada sore ini tetap berjalan dengan kondusif, aman dan juga lancar. Kembali ke Valeri. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah warga melaporkan dugaan kecurangan melalui media sosial. Dugaan kecurangan tersebut mulai dari surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara.
Pernyataan sikap puluhan relawan Ganjar Mahfud disampaikan di Jakarta pada Minggu siang. Pernyataan tersebut untuk menyikapi indikasi kecurangan selama Pilpres 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan dugaan kecurangan sudah terjadi sejak putusan MK yang mengubah batas minimal usia calon presiden maupun calon wakil presiden. Kenaikan itu para relawan menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 dan menuntut dilakukannya pemilu ulang untuk Pilpres. Meski merupakan relawan Ganjar Mahfud, akan tetapi pernyataan sikap tersebut bukanlah mengatasnamakan paslon Ganjar Mahfud. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029, dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. Di tempat terpisah, relawan ubah bareng paslon nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal mengawal suara pemilu 2024. Acara bertujuan mengawal dan menjaga real count hingga keputusan KPU tanggal 20 Maret 2024 lantaran sebagai bentuk kecurigaan yang masif hampir tidak bisa dibendung sehingga diperlakukan alarm perubahan. Kami merasa bahwa pemilu hari ini belum selesai, begitu. Jadi ini bagian kolektif dari teman-teman untuk melaksanakan alarm perubahan, untuk menyalakan alarm gitu bahwa kita harus waspada dari indikasi-indikasi kecurangan gitu ya dalam pemilu di 2024 ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan, baru-baru ini ramai di media sosial, Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna, tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya. Jadi totalnya nggak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap. Menurut Hasyim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui. Hasyim Asy'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslon nomor urut 2. Hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penghitungan suara hasil pemilu di tingkat kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Salah satu saksi dari partai politik protes adanya penggunaan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan DPK yang tidak sesuai aturan. Suasana rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu siang berlangsung panas. Seorang saksi dari salah satu partai peserta pemilu tiba-tiba protes karena menduga adanya kecurangan dengan modus penggunaan surat suara daftar pemilih tambahan atau DPTB. Saksi tersebut menyatakan terdapat 10 surat suara oleh pemilih tambahan atau DPTB di TPS 2 Miring tanpa adanya surat pindah pemilih. Meski sempat diwarnai adu mulut, namun proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tetap dilanjutkan kembali. Saya tidak berani, tapi itu 10 orang. Ada tidak bukti yang valid yang bisa membuktikan bahwa Miring membuat satu kecurangan? Di TPS 2 Miring itu ada 10 orang pemilih yang menggunakan KTP. Ada 1 orang pemilih pindahan. Nah, kedua, pemilih ini harus punya dokumen. Pindahan harus pakai C5 dan itu harus dibuktikan oleh KPPS. Kemudian 10 ini harus menggunakan berita acara bahwa 10 pemilih ini menggunakan KTP, tidak terdaftar pada DPT. Nah, tadi di dalam tidak terkonfirmasi itu. Maksudnya tidak bisa menunjukkan? Tidak bisa menunjukkan. Kami ingin membuka tapi semua seolah-olah ya itulah yang terjadi sekarang. Alasannya sendiri perdebatannya sudah habis di TPS. Dia bilang TPS harusnya. Padahal kita ketahui, semua mungkin teman-teman ketahui bahwa saat pencocokan atau perhitungan suara di TPS tidak pernah dituliskan lebih awal berapa yang hadir, berapa pengguna DPK, berapa pengguna DPTB. Tidak pernah. Nanti setelah saksi-saksi sudah bubar baru itu diisi. Nah, gitu ya. Iya. Berarti memang ada indikasi. Ada indikasi penggelembungan. Penggelembungan menggunakan undangan, penggelembungan menggunakan modus KTP, padahal orangnya tidak ada, penggelembungan menggunakan pindah, padahal orang tidak pindah. Nah, terus rencananya Zubair akan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS ke Bawaslu pada Senin siang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah daerah masih melaporkan kesalahan penghitungan suara dan gangguan pada Sirekap. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, petugas menemukan perbedaan jumlah suara antara formulir C Plano dengan jumlah suara di sistem informasi rekapitulasi yang ditampilkan di website Info Pemilu. Ketua Harian Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta KPU menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum melanjutkan penghitungan, KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Penghentian sementara ini terkait dugaan penggelembungan suara. Dugaannya kan ini ada sistem yang mungkin sistem ini bisa dibuat sistem sehingga begitu semua masuk sudah langsung dipecah-pecah. Kalau istilahnya teman-teman itu algoritmanya, ada algoritma. Sementara itu di Denpasar, Bali, KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara. Kesalahan yang terjadi dalam aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital justru ditulis dengan karakter biasa sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital, tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah, inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu.
Di Badung, Bali, akibat server Sirekap mengalami gangguan, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Badung harus ditunda. Berdasarkan jadwal, seharusnya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berlangsung minimal selama 4 hari. Namun, akibat kendala teknis, proses penghitungan suara dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan.